Salam cerdas. Ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi membaca berita kali ini saya membacakan 2 berita terkait berita tentang RDPU ya, rapat dengar pendapat umum di Banggar siang tadi. Kebetulan salah satu narasumbernya saya sendiri, Awali Rizky. Kalau dilihat di mesin pencarian, cukup banyak media yang meliput dan mengutip beberapa sajian saya di acara tadi. Ada Antara, ada Kompas, ada Kontan, dan lain-lain. Saya bacakan saja yang dari Antara ya, sekaligus juga mungkin menjelaskan beberapa yang mungkin belum tersaji di berita tersebut. Nah, berita pertama ditulis jam 16.47, judulnya Ekonom Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Soal Kebijakan Pajak di 2025. Nah, saya bacakan, Ekonom Bread Institute Awali Rizky mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menentukan kebijakan perpajakan pada tahun ini. Memang begitu saya sampaikan tadi. Dalam rapat dengar pendapat umum RDPU bersama Badan Anggaran atau Banggar DPR RI di Jakarta Rabu, dia menyoroti rasio perpajakan yang terbilang masih rendah, yakni pada level 10,12% terhadap PDB pada 2024. Ia mengamini perlu adanya upaya untuk mendongkrak rasio pajak. Akan tetapi kondisi perekonomian tahun ini dianggap kurang mendukung untuk menerapkan upaya itu. Perlu dipertimbangkan ketika bicara perpajakan bahwa di satu sisi pemerintah perlu dukungan perpajakan, tapi di sisi lain berbagai indikator menunjukkan sulit untuk mendapatkan penerimaan pajak yang besar di 2025, kata Awalil. Dia menekankan target penerimaan pajak 2025 tidak boleh dipaksakan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi yang belum stabil. Saya sedikit kasih tambahan, dia Antara ini mengutip salah satu rasio pajak, angka rasio pajak saya 10,12% terhadap PDB. Sebenarnya di paparan tadi saya menyampaikan 3 versi ya. Jadi ada rasio pajak, itu berarti pajak selain bea dan cukai. Bea itu adalah perdagangan internasional. Lalu rasio perpajakan itu seluruhnya, termasuk bea cukai. Yang dikutip ini yang seluruhnya ya, perpajakan. Jadi rasio pajak dalam arti sempit, kemudian rasio perpajakan, lalu ada satu lagi rasio pajak dalam arti luas, ditambahkan dengan sumber daya alam. Jadi di paparan tadi saya menyampaikan perkembangan selama belasan tahun terakhir, semua menunjukkan tren penurunan. Itu artinya rasio kita itu tidak mengalami penurunan, sekaligus menunjukkan belum optimalnya pajak gitu. Perpajakan itu saya akui. Cuma khusus 2025 ini jangan mulai dari sana, begitu kira-kira saya sampaikan. Jangan dipaksakan dulu karena kondisinya nggak pas untuk menggenjot. Nah, saya kemudian dikutip lagi oleh Antara sebagai contoh, itu OECD lewat surveinya yang dirilis 2024 merekomendasikan pemerintah untuk menurunkan batas pendapatan tidak kena pajak untuk memperluas basis pajak. Jadi kira-kira saya berpendapat jangan ini dulu deh, ini rekomendasi ini benar tapi bukan untuk sekarang. Nah, ya ini ditulis oleh Antara batas PTKP-nya. Nah, lalu saya menyatakan Awalil berharap pemerintah dapat mempertimbangkan dengan matang rekomendasi tersebut. Meski terdengar sederhana, kalau itu dilakukan, efeknya bisa jadi signifikan. Jangan diterapkan dulu saya. Kalau mau diterapkan, fokus yang tidak patuh, spesifik di situ aja. Jadi saya menyarankan jangan buat kebijakan-kebijakan baru yang akan menimbulkan pro kontra untuk 2025 ini. Seperti kasus PPN ya. Ini nanti kalau nurunin batas itu berarti yang kena pajak banyak. Misal dia selama ini jadi buruh sebuah perusahaan, dia hanya bergaji 3.200.000, kebetulan UMR-nya di sana hanya 3, berapa, itu dia nggak kena PPh pasal 21 ya. Tapi kalau diturunin batasnya jadi 3 juta yang tadi 3,2, 3,5 itu ya kena juga gitu. Itu yang saya maksud. Jadi nanti dampaknya besar. Di sisi lain, dia juga menyarankan, jadi saya menyarankan di forum tadi, tapi tentu dikutip dengan pendek saja di sini, yang khusus 2025 terutama, tentu nanti berlanjut, itu
daripada buat kebijakan baru yang akan banyak jadi perbincangan dan kontroversi, fokus kepada yang tidak comply, tidak patuh, sama yang penghindaran. Itu kan di sana tadi saya jelaskan, mereka juga tahu Banggar kan sudah makanannya itu, tapi saya tetap sampaikan bahwa ketidakpatuhan dan penghindaran itu ya dari dua sisi, dari pelakunya dan juga dari sistemnya, atau dari sistem itu termasuk aparatur fiskusnya yang ada yang oknum ya. Jadi kan pembenahan di sistem, di perundang-undangan, di aparatur di satu sisi, kemudian kemampuan aparatur fiskus peraturan untuk menjangkau mereka yang tidak patuh ya. Ya mau sukarela mau dipaksa ya, kalau memang dia harus bayar ya harusnya bayar. Nah, kalau boleh usul saya ditutup ini, mungkin jangan teks amnesti lagi. Jadi maksud saya di sini saya juga sampaikan tadi, program-program saja yang bisa ditunda seperti ini juga tidak diimplementasikan pada tahun ini menurut saya, karena nanti kepercayaan reformasi perpajakan jadi makin melemah. Pakai cara lain saja, begitu ceritakan oleh Antara. Satu lagi saya bacakan Antara. Saya sengaja membacakan Antara karena Antara ini menyajikan ya, biasa dia straight news gitu. Kalau yang lain ada assessment-nya. Sehingga nah, berita kedua sebetulnya 2,5 jam sebelumnya, judulnya Ekonom Yakin Cortex Bisa Jadi Andalan, tapi bukan untuk tahun ini. Jadi dari sisi berita dia duluan, tapi dari sisi pemaparan saya sebetulnya bagian ini saya paparkan di belakang. Nah, ditulis, Ekonom Bread Institute Awali Rizky meyakini sistem Cortex yang dikembangkan Direktorat Jenderal Pajak, DJP, itu bisa menjadi andalan dalam upaya penyerapan pajak. Namun bukan untuk diterapkan tahun ini. Itu memang perkataan saya tadi. Cortex itu andalan, tapi bukan untuk 2025, kata saya. Disebut di RDPU Banggar ya. Menurutnya, pemerintah bisa fokus membangun sistem Cortex lebih dahulu pada tahun ini. Meski sistem perpajakan itu sudah dikembangkan dari beberapa tahun lalu, awalnya menilai masih butuh pengembangan agar bisa berjalan optimal. Jadi saya tadi di forum menginformasikan ulang, tentu Banggar juga tahu Cortex ini sebenarnya asal-usulnya sejak 2014. Lalu 2016 sudah menjadi masuk pembicaraan resmi. Nah, kemudian macam-macam lah persiapan landasan hukumnya dan sebagainya, baru dilaksanakan 1 Januari 2025, jadi 11 tahun ya hampir ya. Nah, tapi saya di sini, nah ini agak sedikit tidak presisi ya. Di sini dikutip saya dibangun dulu bukan dilaksanakan. Mungkin hasilnya masih bertahun-tahun mendatang. Ini mungkin betul omongan saya, tapi maksudnya konteks pembicaraannya tadi jangan diharapkan hasilnya di 2025 ya, tapi 2025 ini fokus penyempurnaan Cortex itu sudah dilaksanakan, tapi terus disempurnakan. Dan tadi sudah dapat info juga dari Banggar saya, untuk sementara Cortex masih berdampingan dengan sistem lama ya. Sistem lama itu sistem informasi DJP ya, SIDJP. Cortex ini sistem data terintegrasi ya, data terintegrasi dan sistem pajak terintegrasi. Jadi saya mengingatkan jangan memaksakan Cortex ini hasil di 2025. Nah, persoalan yang di belakangnya soal siapa yang menang kontrak dan bermasalah saya tidak bicarakan karena saya tidak tahu itu. Nah, saya lanjut lagi, dia mengutip saya, dan ini benar, masih banyak kendala. Awalnya optimis Cortex bisa menjadi andalan bagi perekonomian Indonesia. Kalau untuk 2026 dan seterusnya, saya harus mengakui Cortex itu andalan dan berharap perekonomian kita bisa pulih tuturnya. Jadi konteksnya saya melihat Cortex ini boleh diuji cobakan sambil berdampingan dengan sistem lama, nanti perlahan-lahan sepenuhnya menggantikan. Nah, dengan harapan juga ekonomi Indonesia di setahun yang akan datang itu membaik. Jadi pada saat ekonomi membaik, sistem perpajakannya, terutama dalam konteks integrasi data dan lain sebagainya di Cortex ini, maka kita bisa panen lah gampangannya ya 2020 dan seterusnya. Nah, di antara menghubungkan pernyataan saya itu dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang sepakat untuk menjalankan sistem Cortex secara paralel dengan sistem perpajakan yang lama. Jadi ini sementara solusi sementara dari DJP kebetulan sesuai dengan pendapat saya, bukan DJP ngikut saya, tapi memang secara alamiah ketika banyak masalah, wah ini memang harus ada transisi. Nah, dilanjutkan oleh Antara yang sudah tidak mengutip saya tapi mengutip DJP.
Skenario tersebut antara lain feature layanan yang selama ini sudah dijalankan, itu sudah dijalankan secara paralel. Pelaporan SPT tahunan sebelum tahun pajak 2025 dengan menggunakan e-filing melalui pajak Go.id dan seterusnya, jadi intinya masih dipakai. Nah, dikutip juga pendapat dari Ketua Komisi 11, Pak Muhammad Misbahun, saat ditemui usai RDP di Komplek Parlemen Jakarta meminta DJP untuk memitigasi implementasi Kortek yang masih terus disempurnakan agar tidak mengganggu kolektivitas penerimaan pajak. Nah, sementara itu dikutip juga oleh antara Menteri Sri Mulyani berjanji pihaknya akan terus memperbaiki sistem Kortek. Jadi ini paralel ya. Saya sebagai pengamat ekonomi bukan ahli pajak ya. Pak Misbahun legislatif, Ibu Sri Mulyani ini memang kebanyakan sudah sepaham Kortek ini sangat penting dan ini masa depan. Tapi di implementasi 2025 ini kelihatannya memang masih ada masalah. Nah, berita berikutnya ini dituliskan tentang pendapat Ibu Sri Mulyani. Saya tahu ada keluhan soal Kortek, kami akan terus melakukan perbaikan, kata Sri Mulyani di kegiatan Mandiri Investment ya kemarin. Dia melanjutkan membangun sistem yang kompleks seperti Kortek dengan 8 miliar transaksi bukan perkara mudah. Ini bukan alasan, saya ingin menyampaikan bahwa kami akan terus melakukan perbaikan agar Indonesia memiliki sistem pengumpulan pajak yang terdigitalisasi serta lebih andal dalam mencatat serta memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan hukum, ujar Ibu Sri Mulyani. Saya tutup berita ini dengan kembali menyampaikan garis besar kesimpulan yang saya tadi nyatakan di depan RDPU tadi. Yang pertama, saya mengakui bahwa penerimaan pajak, perpajakan dalam arti apapun itu belum optimal di Indonesia, terindikasi dari rasio pajak yang masih sangat rendah dibandingkan dengan banyak negara dan dibandingkan dengan potensi yang seharusnya bisa didapat. Tetapi untuk tahun 2025 dengan pertimbangan kondisi 2024, proyeksi 2025, dan saya tambahkan juga tadi bahwa daya beli masyarakat yang sudah mulai menurun, lalu dunia usaha yang beberapanya sudah istilah saya tadi overtaxis, jadi memang rumit ini ya. Ada yang menghindar dan tidak comply, tapi ada juga yang terlalu banyak dibebani. Nah, ini kan perlu waktu ini untuk diingat. Sehingga saya menyarankan dari 2025 tidak usah ngotot menaikkan penerimaan perpajakan, tidak, biar saja naik alamnya, tetapi diimbangi dengan rekomendasi yang ketiga, benar-benar 2025 ini digunakan untuk tahun konsolidasi reformasi perpajakannya. Karena itu saya menyarankan jangan tax amnesty lah. Lebih bagus ini dikuatkan Kortek dan sebagainya ini. Nah, yang terakhir lalu saya katakan bahwa di luar itu semua yang menentukan penerimaan perpajakan itu adalah kondisi real perekonomian. Karena itu tanpa ada upaya yang serius dari pemerintah, otoritas, dan tentu saja juga dibantu oleh DPR untuk membuat penganggaran nggak hanya pajak, juga kebijakan untuk ekonomi sektor real lebih dinamis, lebih bergerak, lebih tumbuh, itu pajak susah. Begitu juga dengan upaya-upaya agar daya beli masyarakat itu menguat. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi saya secara tegas mengatakan jangan buat kebijakan-kebijakan baru yang kontroversial, menimbulkan pro kontra di tahun 2025 ini. Tunda untuk tahun-tahun ketika ekonomi sudah membaik. Mudah-mudahan 2026 ekonomi Indonesia membaik.